morning Nadine. Selamat pagi, silakan duduk. Hai, akhirnya ketemu lagi di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Video sebelumnya saya udah sharing tips dan kiat bagaimana membuat homeschooling di rumah pada saat keadaan pandemi seperti sekarang ini. Namun ternyata masih banyak sekali pertanyaan khususnya terkait dengan media belajar dan referensi atau buku-buku apa saja sih yang saya gunakan untuk mengajar anak saya di dalam homeschooling. Oleh karena itulah di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman sekalian tentang buku-buku apa saja yang membantu saya dalam proses belajar mengajar di homeschooling yang saya buat. Buku yang saya gunakan di dalam proses belajar mengajar ini bermacam-macam sebenarnya, disesuaikan dengan kebutuhan materi apa saja yang ingin saya ajarkan setiap agama. Saya menggunakan dua buku. Yang pertama adalah buku Ngaji Yuk. Nah, ini adalah semacam Iqra buat balita 1. Buku ini sangat membantu sekali karena di sini ada pengenalan huruf-huruf hijaiyah, kemudian cara membacanya bagaimana. Nah, ini juga sangat bagus karena buku ini dipenuhi dengan gambar yang berwarna-warni. Jadi anak nggak mudah jenuh. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, za, ra, za, sin, sein, Iya betul. Sos, so, do, po, ta, to, zo, an, go, gain, fa, kaf. Iya betul, Pak. Terus fa ini film. Terus buku yang kedua itu adalah kumpulan doa harian anak. Jadi di sini juga ada semacam barcode seperti ini. Jadi barcode ini nanti bisa kita masukkan ke dalam App Store atau Google Play. Nanti di situ muncul semacam aplikasi gitu yang sangat membantu anak untuk menghafalkan. Nah, selain materi agama, saya juga meminta anak saya setiap harinya untuk melakukan aktivitas yang cocok untuk usianya. Jadi di sini saya menggunakan dua buku. Yang pertama itu adalah buku yang berjudul 365 Aktivitas Anak Pintar. Di situ juga tertulis bahwa cocok untuk usia 4-7 tahun. Kebetulan anak saya berumur 4,5 tahun. Nah, di dalamnya ini lumayan banyak aktivitas yang sangat bermanfaat bagi anak kita. Untuk buku aktivitas selanjutnya itu ada juga 10 aktivitas pintar anak usia dini. Kalau yang ini saya ngambilnya seri 2. Nah, ini juga dipenuhi dengan berbagai aktivitas yang sangat membantu proses belajar mengajar di kelas. Kita mau lanjutkan pelajaran kita di buku yang ini. Kemarin Nadine udah sampai mana ya? Ada puzzle, iya. Kemarin kakak udah sampai sini kan? Di mana puzzle-nya? Kenapa? Di mana puzzle-nya? Kita bermain puzzle. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hobi. Nadine, kita mulai lagi pelajarannya ya. Nah, hari ini kita akan belajar lagi di buku aktivitas pintar. Jadi hari ini nanti kita akan belajar ini ya, belajar menggunting dan menempel ya. Selain melakukan berbagai aktivitas pintar yang udah saya sampaikan tadi, di kelas juga saya selalu mengajarkan anak saya cara-cara berhitung dasar. Nah, untuk itu saya menggunakan buku ini. Serunya Mengenal Angka 1, 2, 3 bersama Hiro. Nah, buku ini juga sangat bermanfaat. Kemudian halamannya juga full color, sangat bagus sekali dan cocok untuk usia anak PAUD dan TK. Untuk aktivitas seni, saya menggunakan beberapa buku yang anak-anak di situ bisa latihan untuk coloring. Yang pertama itu buku Pick and Paint Fairy Knife. Ini sangat bagus sekali karena di dalamnya itu ada gambar yang kosong belum diwarnai. Kemudian juga ada semacam palet cat di sini. Jadi anak-anak tinggal memberi air, kemudian mengoles dengan kuas, lalu mewarnai di sisi gambar yang kosong. Sangat bagus sekali untuk melatih anak-anak agar dapat berkreasi. Nah, selanjutnya kita mau melukis ya. Di sini Novi punya buku. Palette. Iya, bukunya ini buku menggambar gitu. Ami buka. Iya, di sini juga ada warna-warni kan.
mewarnai atau coloring activity book yang saya beli. Ini ada 2. Ini harganya sangat worth it banget karena hanya 7.000, tapi di dalamnya itu menurut saya lengkap sekali. Jadi ada aktivitas mewarnai, kemudian juga ada aktivitas-aktivitas seperti menyusun kata, kemudian bermain puzzle, sangat bagus sekali. Ini saya beli juga sebagai bahan latihan activity anak saya. Di samping buku coloring book, saya juga menyiapkan buku drawing book, yaitu buku gambar ya, yang hanya kertas kosong. Jadi nanti aktivitasnya anak akan saya minta untuk menggambar atau melukis berdasarkan imajinasinya, lalu dia akan telling kembali, menceritakan kembali apa yang dia tulis. Sangat bagus sekali dan bermanfaat karena melatih imajinasi anak-anak di sini. Di samping buku-buku yang memuat aktivitas anak, saya juga menyiapkan buku-buku yang bisa dibaca bersama-sama saya dan anak. Misalnya seperti ensiklopedia dan buku-buku cerita. Ensiklopedia yang saya pakai itu adalah ini, My First Encyclopedia. Di sini sangat lengkap. Jadi ada tentang satwa, dunia kita, masa lalu, antariksa, planet bumi. Nah, ini sangat bagus sekali dan harusnya itu dibacakan oleh kita bersama anak-anak. Kemudian untuk storybooknya, saya memakai ini, My Treasure Stories and Rhyme. Di sini menggunakan bahasa Inggris, tapi ketika saya membaca ceritanya, saya akan mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi sambil membaca dia memahami bahasa Inggris, juga bisa memahami isi cerita dari storybook ini. Buku itulah yang saya pakai di dalam proses belajar mengajar selama ini di homeschooling yang saya buat. Buku-buku tersebut sebenarnya sudah saya sesuaikan dengan materi dan kurikulum yang sebelumnya sudah saya baca-baca dulu di Google. Yang harus diingat adalah ketika kita memilih buku, tidak harus harga yang mahal, tetapi isi di dalam buku itu harusnya sesuai dengan kurikulum dan materi seperti apa yang biasanya diajarkan di TK-TK atau PAUD pada umumnya. Untuk anak TK dan PAUD, sebaiknya buku yang disajikan itu adalah buku yang menarik. Jadi jangan buku yang hanya menyediakan tulisan saja. Alangkah baiknya kalau di dalam buku itu terdapat gambar-gambar lucu, kemudian colorful. Jadi anak-anak juga makin semangat untuk belajar. Mungkin untuk kali ini hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah setia menemani saya untuk berbagi cerita dari awal sampai akhir. Next, saya akan mereview buku-buku yang saya gunakan satu-satu dan bagaimana saya menerapkannya di dalam kelas. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya, gratis kok.